Kadang ada orang yang terlalu suci mengatakan akhirnya saya nggak bisa dengan kamu lagi, saya nggak bisa bersama kamu lagi karena saya sudah berbeda. Akhirnya ada gap di antara mereka yang mengatakan oke, you better than me, kamu lebih baik dari saya. Akhirnya kita keluar dari kumpulan-kumpulan orang yang terbuang. Padahal bisa jadi seorang yang dulunya bermaksiat, cara pandangnya ketika dia bertobat bisa lebih mulia daripada orang yang dahulu kala bertobat. Jadi ada yang mewakili sama lagu-lagu yang lain, tapi akhirnya gimana cara kita mengkaji dan mengaji dari musik gitu. Jadi bagaimana kita menikmati lantunan syair dalam syiar kita kali ini untuk kemudian membahasakan bahasa musik ini menjadi bahasa yang universal yang bisa kita pahami untuk bisa membuat kita menjadi mengingat sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang? Sehat? Alhamdulillah damang pangestu. Madang ya? Teman-teman di sini lagi madang. Iya nih. Yang lain udah ngopi, kita belum ya? Belum ngopi ya? Iya, nanti juga datang insya Allah. Iya. Kode mana dia? Silakan. Alhamdulillah senang banget bisa di Cafe Silol. Iya. Dan keren banget tempatnya, cozy, asik, nyaman. Dan ada live performance juga, jadi makin rame. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini ajang ketemuan bareng dan jadi silaturahmi buat kita semua insya Allah. Dengan segala latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi alhamdulillah, syukurillah acaranya sekarang bertemakan berbisik, berbincang lewat musik. Bisa jadi kayak bedah lirik sebenarnya. Nanti kita ada lagu-lagu yang kita bakal bedah, kita gali, kita ngobrol ringan santai. Karena terkadang lagu itu berbicara sesuatu yang mewakili perasaan kita. Ada lagu-lagu yang kemudian membuat kita ingat masa lalu. Mungkin yang di sebelah sini Bee Gees ya gitu ya maksudnya. Bee Gees, Carpenter sebelah sini. Nunjuknya ke Pak Oke. Sama Inggris. Iya. Jadi ada yang mewakili sama lagu-lagu yang lain, tapi akhirnya gimana cara kita mengkaji dan mengaji dari musik gitu. Jadi bagaimana kita menikmati lantunan syair dalam syiar kita kali ini untuk kemudian membahasakan bahasa musik ini menjadi bahasa yang universal yang bisa kita pahami untuk bisa membuat kita menjadi mengingat sang pencipta. Jadi sebenarnya ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini yang luar biasa deh. Artinya semuanya melepaskan semua permasalahan yang kita miliki, kita ngumpul di sini. Alhamdulillah kita ngopi, ada yang kemudian makan dan sambil kita menyuguhi dari penampilan dari Tuhan sendiri insya Allah. Tadi udah lagu apa aja, Pik? Yang pertama aku ada Tani Sakti. Aku laga ya. Terus apa lagi tadi lupa? Yang kedua Perahu Lilin. Oh, yang baru itu ya. Perahu Lilin. Terus tadi Kunang-kunang kecil. Kunang-kunang kecil. Yang ketiga asik banget ini Tang tadi. Yang ayah. Tang ayah. Ada lagi nanti beliau stok lagunya. Ada 20 stok lagu yang udah disiapin. Insya Allah kita sampai jam 10 malam ini. Jadi alhamdulillah kita bisa ngumpul di sini semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Teteh-tetehnya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan jodohnya juga insyaallah. Amin. Lah kau yang udah nikah bilang amin juga ya. Enggak apa-apa, nambah berkah. Yang abang-abangnya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ternyata di hidup ini memang sederhana. Hidup ini sebenarnya sederhana. Yang ngebuat ribet itu kadang kita sendiri. Penjalanan hidup sebenarnya biasa aja. Ada orang yang diributin sama masalah rezeki, ada orang yang diributin sama yang masalah jodoh. Padahal segala sesuatunya udah ditetapkan bahwa itu bakal menjadi milik kita. Cuman karena kitanya ribet, akhirnya kita memilih jalan lain untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan cara kita sendiri. Akhirnya kita akan menganggap semuanya akhirnya gimana gue aja deh. Gua mau begini, gua mau gini, ya gimana gua, lu nggak boleh ikut campur. Kebahagiaan gua milik gua. Padahal kebahagiaan yang sejati itu udah diberikan.
Bagaimana cara memberikan kebahagiaan yang sejati, itu ternyata sudah ada petunjuknya. Sama kayak kita, Kang Boni, dari kampus tadi pengen ke Silo. Cari petunjuknya. Dari sini belok kiri, dari sini belok kanan, sampai akhirnya sampai ke sini. Alhamdulillah ketemu di sini. Begitu pula dengan kebahagiaan, sebenarnya sudah ada jalan-jalannya. Cuman masalahnya ketika kita keluar untuk menjemput kebahagiaan ini, ada yang namanya zona-zona nyaman yang memang kita harus keluarkan. Jadi kayak ke lagu zona nyaman. Ada tapi kapal itu ya zona nyaman, lupa. Apa? Gak apa. Keluar dari zona nyaman yang biasa kita nyaman tinggal di situ. Ketika kita biasa melakukan kesalahan, keluar dari zona nyaman, mulai melakukan kebaikan. Yang biasanya nongkrongnya nggak benar, sekarang kita coba berusaha untuk nongkrong yang lebih baik, ngerumpul kayak gini. Untuk kemudian kita saling ngingetin, saling menguatkan, saling memotivasi, saling memberikan semangat. Keluar dari zona nyaman yang biasa kita ngerasa hidup ini cuma hanya tawa sederhana, tawa tiwis gitu aja. Enggak, ternyata bahwa kehidupan ini sebenarnya layak untuk kita perjuangkan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. Cuman mau nggak kita mengorbankan. Akhirnya ada pelarian-pelarian orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah dengan cara orang bermain games. Akhirnya mereka itulah kebahagiaan yang akan saya dapatkan dari situ. PUBG. Saya mainnya bahagia gitu. Kalau di Jawa Barat, alhamdulillah itu udah haram. Jadi alhamdulillah udah haram. Untungnya saya nggak main, saya mainnya. Aman. Keluar dari zona nyaman boleh kita genjrengin gak nih kira-kira? Ada yang tahu lagunya nggak? Atau ada yang apa? Keluar dari zona nyaman. 420. Ya, itu biar yang nggak pernah istirahat ya. 420. Jadi sebenarnya 420 itu bangun subuh sebenarnya. Bangun subuh. Jadi insya Allah. Kita bareng-bareng aja ya. Intinya kita akan bahas makna yang tersirat untuk mendapatkan yang tersurat dari lagu ini. Gas. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Opi. Rasa membukakan jalan mencari terang, keluar dari zona nyaman. Asik. Bareng kita gali hikmah ini. Keluar dari zona nyaman. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemana? Abang kesini nyanyi lagi. Kemana? Kebetulan ini banyak teman-teman band yang jalan. Banyak, alhamdulillah. Iya, ada teman dari Beraber Buyuk di sana. Terus ada teman-teman dari. Ampun. Suara pas-pasan berani madu nyanyi ya. Ada Mas Adi Ramaja juga, vokalis juga. Wah. Ini udah senior. Senior. Belum band-bandan. Oh, udah band-bandan. Iya. Aduh, maaf nih gue nggak sopan berarti senior. Masya Allah. Iya, keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman. Rutinitas manusia ya seperti itu, melakukan segala sesuatunya. Bangun pagi, kerja, bangun pagi, kuliah, bangun pagi, sekolah. Ada kupu-kupu, kuliah pulang. Ada mungkin rutinitas tambahannya. Kadang pacaran itu menjadi selingan untuk kemudian mengisi waktu luang dalam waktu senggang, untuk mendapatkan keriangan dalam kebahagiaan dalam hari-harinya. Keluar dari zona nyaman berbicara tentang kemaslahatan buat hidup sebenarnya. Kalau kita ngambilin sebenarnya, ketika orang nyaman kalau makan sekedar makan, yang lain juga makan. Tapi yang berbeda itu ketika kita selalu memberi makan. Nah, ini beda. Kalau cuman belanja gampang, tapi ketika ngebelanjain itu berat. Maka seorang suami ngebelanjain istri berat.
Kalau punya istri satu, mudah. Masih anak-anak nih ya. Kalau cuman sekedar kerja, biasa, dikerjain kurang ajar berarti. Tapi kalau mempekerjakan, hebat berarti. Kalau cuman sekedar melakukan segala satunya, kalau kata Profesor Dr. Hamka, hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Sholat sekedar sholat, monyet yang ada di perempatan Jogja pun suka sholat kadang. Ya, udah bisa sholat. Berbicara keluar dari zona nyaman, kalau berbicaranya akhirnya berbicara tentang wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari zona nyamannya, keluar dari rumahnya untuk mendatangkan yang Allah ridhoi, yang Sang Pencipta titipkan kepada kita untuk kita melakukan itu. Akhirnya nggak hanya sekedar kuliah, tidak hanya sekedar kuliah dalam artian kuliah itu IPK itu kan indeks prestasi kumulatif, tapi akan meningkat menjadi indeks prestasi ketakwaan. Akhirnya bukan hanya sekedar kuliah, tapi kemudian mendapatkan poin-poin yang paling terpenting dari kuliah. Dan dia menikmati proses pendewasaan keimanan dengan cara dia tidak menikmati penghambaan dengan sendirian, tapi dia menikmati penghambaan ini dengan berbaur dengan siapapun yang justru belum berhijrah. Dia berbaur dengan siapapun yang justru masih butuh proses untuk ditemani. Kadang ada orang yang terlalu suci mengatakan akhirnya saya nggak bisa dengan kamu lagi, saya nggak bisa bersama kamu lagi karena saya sudah berbeda. Akhirnya ada gap di antara mereka yang mengatakan oke, you better than me, kamu lebih baik dari saya. Akhirnya kita keluar dari kumpulan-kumpulan orang yang terbuang. Padahal bisa jadi seorang yang dulunya bermaksiat, cara pandangnya ketika dia bertobat bisa lebih mulia daripada orang yang dahulu kalau pernah hijrah duluan. Contoh misalkan Kang Boni dianggapnya misalkan, wah Ustadz, tapi ketika ada pemain band, zaman pemain band tatoan, suka mabok, main cewek, tiba-tiba hijrah, maka pada saat itu dia bisa jadi lebih baik daripada Kang Boni. Kenapa? Karena pada saat itu dimulai dari nol, dan kesendirian yang dia rasakan kemudian dia bagikan kepada saudara-saudaranya. Dia jadikan lirik-lirik yang indah dalam musiknya untuk mengatakan tentang aku bahagia dengan aku hari ini, yang itu ketika aku menghamba kepada Ilahi Robbi. Ada satu lagu dari Kang Panji Sakti yang kemudian dinyanyikan oleh John Castella. My favorite song juga itu. Ya, ini Bang Tuan sendiri. Dia Danau. Dia Danau. Ini ya, nyanyi. Ada yang seperti menyendiri, tapi nyatanya ia tidak sendiri. Ia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Duduknya merambat, duduk dalam danau air mata. Masya Allah, Tuhan sendiri tepuk tangan. Masya Allah. Gokil ya, gokil ya, gokil ya. Masya Allah. Ini cara foto sebenarnya. Gak apa-apa, yang penting bisa diambil hikmahnya langsung. Tapi yang belum tahu ini caranya sebenarnya surprise sendiri dari Kang Andi Doli, bentuknya seperti ini. Betul sekali. Dari awal nggak tahu berdua kemana semua beliau ikut gitu ya. Tapi nyatanya berfaedah juga. Iya. Bahwa berkesenian juga bisa untuk Tuhan juga ya. Mengingat ya. Jadi terkadang ada cara untuk kita, salah satu dalam doa yang diijabah itu adalah ketika kita pandai merangkai kata sehingga kita nikmat dalam berdoa. Kadang orang bingung mau ngedoa itu apa.
Kayak misalkan literal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tapi dia nggak tahu artinya apa. Lebih indah itu ketika kita merangkai doa yang memang kita rasakan. Maka innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama kita. Allah itu nggak pernah ninggalin kita, cuman kita yang sering ninggalin Allah. Allah itu tidak pernah bosan mendengar doa kita, cuman kita yang bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sedang duduk sendirian, tapi nyatanya ia tidak sendiri karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta. Dia lihat ternyata saya nggak ada apa-apanya. Di gedung Siloil pun saya kecil dibandingkan gedung ini. Apalagi dibandingkan dengan semesta, nggak ada apa-apanya. Siapa saya mau sombong berlaku di bumi ini? Duduknya menghamba. Dalam duduk pun berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghamba hanya pada Sang Maha saja, yang Maha tahu, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha menguasai segala sesuatu yang ada di dalamnya, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, yang mampu menggerakkan matahari terbit tenggelam, lalu kemudian menggantikan siang kepada malam, malam kepada siang, menurunkan kemudian embun yang begitu dingin, mencerahkan kemudian bumi ini. Sangat mudah bagi Sang Maha saja. Maka kita akhirnya melihat kemudian untuk mengingat kebesaran dari Allah saja, bahwa nggak ada yang lebih besar kecuali Allah. Allahu Akbar. Namun dengan cara yang sederhana, untuk tidak sekedar duduk kemudian mengatakan, kadang suka gitu. Kadang Boni cuma bisa kita duduk cuma bilang, ya Allah, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa sampai ada di Jogja ini, saya sampai sekarang masih nggak tahu kenapa, kok bisa sampai di sini. Siapa yang maha untuk bisa menjadikan seperti ini? Hanyalah Allah saja. Sang guru apa ya pikir? Dan ada kemudian guru-guru yang senantiasa membersamai proses hijrah saya yang dari brengsek untuk kemudian menjadi orang yang akhirnya sama teman-teman kayak dihormati. Tapi dulunya Boni ini brengsek. Nggak benar lah. Tapi ada guru yang membersamai dengan mengatakan, udah Bon, nggak apa-apa. Ustadz, Kiai, nggak apa-apa ini saya sholat sambil mabok. Nggak apa-apa dulu. Penting sholat dulu. Sabar dia membersamai sampai akhirnya, Bon, you never walk alone. Kamu nggak pernah jalan sendiri. You are nothing without Allah. Keep going.